السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البدء إلى حضرة النبي صفا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. منجا وملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والدين أدهره محمد والكفر أبطله فهدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Shallal ilahu ala Muhammad wal ali kullihim wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan bacaan shalawat Nabi kita semua mendapatkan syafaat kelak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah. Merupakan nikmat yang besar diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini kita syukuri dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat yang diberikan oleh Allah seperti yang sering kita ikuti sangat banyak dan tidak bisa dihitung jumlahnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pokok di antaranya Allah memberi meripat mata kepada kita, bisa melihat kahanan. Yang perlu kita ketahui, status mata ini oleh Allah diciptakan untuk kita sebagai amanat supaya dipergunakan untuk melihat sesuatu yang bermanfaat, ada nilai pahalanya. Tidak sebaliknya, kita menggunakan mata kepada pandangan, penglihatan kepada hal-hal yang mengandung maksiat. Apabila kita menggunakan mata yang Allah berikan kepada kita sekaligus sebagai amanat dari Allah, lalu kita gunakan untuk kepentingan yang bermanfaat, berarti kita mensyukuri amanat yang Allah titipkan pada kita, khususnya berupa mata ini. Demikian juga telinga. Ini pemberian Allah, nikmat yang besar.
diciptakan oleh Allah, dititipkan kepada kita supaya digunakan pendengaran ini untuk mendengarkan suara-suara yang ada manfaatnya, yang ada pahala ganjarannya. Kalau kita menggunakan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan status telinga untuk mendengarkan yang baik-baik, berarti kita mensyukuri nikmat Allah sekaligus tidak mengkhianati amanat yang Allah titipkan kepada kita. Demikian juga mulut. Kalau orang Jawa bilang lambi ya, mulut ini diciptakan oleh Allah sekaligus dititipkan kepada diri kita supaya dipakai untuk banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut ayat-ayat Allah, firman Allah. Dengan dititipkannya mulut kepada diri kita supaya kita bisa mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, sehingga ucapan dari mulut kita itu, suara yang keluar bisa memberi petunjuk kepada jalan yang baik yang diridhai oleh Allah. Apabila kita menggunakan mulut sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kehendak Allah untuk diri kita bisa menggunakan sebaik-baiknya, berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah ini sudah jelas di dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat yang telah kuberikan pada kalian, sungguh aku akan menambahi nikmat tersebut. Mata, telinga, mulut, 3 macam nikmat yang besar-besar yang ada pada diri kita, lalu kita gunakan untuk jalan yang diridhai oleh Allah, berarti kita mensyukuri sekaligus kita melaksanakan amanat sesuai dengan fungsi masing-masing mulut, mata, telinga. Andai kata sebaliknya, naudzubillah min dzalik, mulut digunakan untuk sebaliknya, dipakai untuk ngomong yang tidak-tidak, yang tidak ada gunanya, bahkan maksiat, berarti diri kita ini kufur namanya. Kufur dalam arti mengingkari nikmat Allah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian mengkufuri nikmat yang telah kuberikan pada kalian, ketahuilah bahwasanya adabku amat pedih. Dari 3 hal yang ada pada diri kita ini sudah bisa mewakili dari semua. Mata, telinga, mulut digunakan untuk hal-hal yang positif, Allah meridhai, akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah sesuai dengan janjinya. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini di dalam nikmat yang ada dalam kepala kita, telinga, mata, mulut, ya kan? Ada lagi di samping mulut, bahkan di atasnya posisi hidung. Nah itu. Ini juga nikmat dari Allah. Banyak orang hidupnya kurang normal karena ambekannya kurang normal. Hidungnya tersumbat misalnya. Waktu kita pilek misalnya. Ini kan sederhana ya. Tetapi posisi diri kita sudah pusing semuanya. Karena udara lewat hidung itu tidak bisa keluar dengan normal. Dan kalau masuk dari luar, oksigen dari luar lewat hidung tidak normal juga.
karena terganggu dengan flu tadi. Ini kita kalau mengupas hal-hal yang ada pada diri kita berupa nikmat yang Allah berikan, amanat berupa hidung, kalau kita fungsikan sesuai dengan terciptanya hidung, maka Allah janji akan memberi tambahan nikmat tersebut. Di sini perlu pengkajian dari kita masing-masing supaya kita selalu merenung ciptaan-ciptaan Allah yang ada pada diri kita. Bagian dari bermacam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya hidung juga kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, semua anggota badan yang ada pada badan kita ini, tangan, kaki, bahkan perut segala, ini diatur oleh, diremote oleh hati, kan gitu ceritanya. Jadi hati ini pangkal utama yang mengantarkan gerakan atau aktivitas dari bermacam-macam nikmat yang ada pada diri kita. Perinciannya tadi, hidung, telinga, mata, mulut, tangan, kaki, perut, itu diremote oleh satu yang disebut hati. Kalau dalam waktu kita melaksanakan sholat itu ada doa sederhana doanya, tapi mengandung arti yang sangat mendalam dan mencakup semua aspek. Karena doanya itu ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang memutarbalikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hati saya, ala dinika, atas agamamu. Maksudnya di sini agama Islam. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya tergolong orang-orang yang zalim. Ungkapan doa yang ada di akhir tahiyat itu mengandung arti yang sangat substansial dalam kaitannya kehidupan kita sebagai hamba Allah yang beragama. Ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang memutarbalikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hati saya, ala dinika, atas agamamu. Agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai pada sisi Allah, miturut Allah, adalah agama Islam. Alhamdulillah kita sebagai hambanya beragama Islam. Bahkan setiap sholat kalau kita bertahiyat pasti memohon kepada Allah supaya hati kita tetap, sekali tetap
atas agama Allah, agama Islam maksud. Hadirin hadirat yang berbahagia, fungsinya hati itu perlu kita memperkuat dengan memperbanyak doa kepada Allah, karena hati itu yang meremut semuanya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Apabila mudghah itu, segumpal darah itu baik, maka baik semua jasad diri kita itu. Mata baik, mulut baik, telinga baik, tangan baik, kaki baik, sampai perut pun baik. Ada posisi di bawah yang juga sering mengganggu diri kita, ikut baik juga itu. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal darah tadi itu jelek, fasadat jasadu kullu, maka rusak semua jasad, semuanya. Kalau baik, baik semua, tapi kalau jelek, dia jelek semua. Ala, ketahuilah, wahiyal qalbu. Yang segumpal darah itu adalah hati. Hati itu al-qalbu as-sanaubarius sagel, bahasa Arab itu. Sanubari itu bahasa yang sering kita dengar, sanubari. Itu potongan yang terbentuk sedemikian bagus itu hati itu. Tapi fungsinya, kalau fungsinya itu sesuai dengan bentuknya bagus juga, jadi bagus semuanya. Sebaliknya, kalau bentuk itu berlawanan dengan fungsinya, fungsi dalam arti disalahgunakan, jadi jelek semuanya. As-sanaubarius sagel itu, sanubari. Nah, itu bisa semuanya elek, bahasa Jawa. Mata jelek, telinga jelek, mulut jelek, tangan jelek, kaki jelek, karena as-sanaubarius sagelnya itu fungsinya disalahgunakan. Dengan kata lain, tidak sesuai lagi dengan seharusnya. Nah, di sini ini agak substansial supaya kita selalu memohon kepada Allah. Di dalam doa tadi ditekankan itu menjadi ungkapan di akhir sholat itu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa harus ada sedikit kajian tentang ini, digali lebih dalam? Karena ungkapan ini setiap hari kita ungkapkan, kita sampaikan kepada Allah lewat sholat. Kembali kepada amanat-amanat yang Allah berikan kepada kita berupa anggota badan,
komponen dari kesempurnaan bentuk diri kita ini ada telinga, ada mata, ada mulut, ada hidung kan begitu. Ada tangan, ada dua kaki. Sehingga terbentuk kalau dalam bahasa Quran itu fi ahsani takwim. Allah Ta'ala menciptakan manusia fi ahsani takwim. Inna khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling bagus. Lebih bagus dari semua makhluk Allah selain manusia maksudnya. Misalnya dibanding dengan ciptaan Allah berupa binatang, ya bagus manusia dong. Ciptaan Allah berupa benda, kayu, pohon dan seterusnya, ya bagusan manusia dong. Fi ahsani takwim itu Allah ciptakan untuk manusia. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa bentuk yang terbaik ini, yang paling hebat, paling bagus daripada makhluk Allah yang lain. Allah mengatakan, "Summa radadnahu asfala safilin." Kemudian aku akan mengembalikan manusia yang bentuknya bagus itu dalam posisi yang paling hina. Asfal itu bahasa Arab. Aspal yang jadi ini jalan di selatan ini kan aspal itu. Asfala safilin. Aspal di bawah aspal maksudnya. Aspal itu kan konotasinya benda yang oleh Allah diciptakan posisinya di bawah, ngisor gitu. Malah diidak-idak. Semua makhluk Allah bisa lewat di atas aspal. Manusia yang bentuknya paling hebat ini akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala pada bentuk yang terhina. Lebih hina daripada sekedar aspal. Kok begitu? Iya. Karena di sisi Allah tidak ada harganya. Bahkan nanti oleh Allah bahasa yang lebih agak ke desa-desaan, manusia yang hebat ini akan dicemplungi di neraka jahanam, kan gitu ceritanya. Bukan lagi hina itu, diopong, karena ini tidak ada artinya. Summa radadnahu asfala safilin. Manusia yang paling hebat itu akan saya kembalikan pada posisi yang terhina. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang iman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah pahala yang tidak putus-putus, berkesinambungan pahalanya. Ini Quran, Allah yang dawuh, bukan saya, hanya saya menyampaikan saja. Mudah-mudahan tidak keliru. Pernah saya ngasih gambaran sekilas ya. Panjenengan juga bisa mengasih contoh-contoh kepada ciptaan Allah yang lain, supaya kita ini tahu diri, status awak dewi ini bagaimana, kan gitu ya. Kalau bentuk diri kita kan sudah dikatakan fi ahsani takwim, bentuknya paling hebat itu.
luar biasa. Lebih-lebih suka maca. Wah, itu tonggo bisa pangling kok. Bahkan ada orang cantik kalau perempuan, karena ada acara event untuk dirinya masuk kapsalon, dipoles sedemikian rupa, berubah keluar itu bukan cantik lagi, saudaranya pangling, karena kecantikannya itu naik beberapa kali gitulah daripada yang sebelum didandani itu, sebelum dihias. Datang ke tukang mempoles dirinya, cantiknya bukan main. Demikian juga bapak-bapak yang ganteng-ganteng itu sama. Kalau mau masuk kapsalon beda. Tapi secantik bidadari dunia bahasanya, kalau dengan Allah dikembalikan kepada posisi yang paling hina tadi itu, dalam perspektif Islam itu tidak ada artinya itu. Makanya bahan baku manusia kembali kepada bahan baku yang asli itu kan, manusia diciptakan dari tanah liat lempung. Tapi yang proses menjadi manusia yang normal seperti sekarang itu kan sama dengan binatang berupa ayam misalnya. Itu bahkan ada orang tanya, telur dengan kutu itu mana tua katanya. Karena kutu itu menetes dari telur kan gitu. Tapi juga telur kan keluar dari ayam gitulah. Akhirnya keputusan akhir bahwa ayam itu lebih bisa netes. Yang jelas ayam lebih tua daripada telur kan gitu ceritanya. Cuman prosesnya ke sini kan kutuk bisa ditetes oleh telur yang dianggrem tadi jadi telur. Dianggrem bisa netes keluar kutuk jadi ayam. Jadi konkretnya manusia menjadi manusia seperti awake dhewe itu prosesnya air sperma, air mani itu bertemu dengan telur. Telur itu di kalangan kaum Hawa kan, ibu-ibu. Itu berproses menjadi janin, lahir ke dunia menjadi manusia. Ayam dari telur lahir jadi kutuk, lama-lama jadi ayam kan gitu. Manusia dari sperma lahir, janin lahir jadi manusia. Konkretnya ayam dengan manusia itu bahan bakunya lebih mulia, lebih berharga ayam daripada manusia. Tapi begitu jadi manusia, lebih hebat manusia daripada ayam. Tapi bahan bakunya lebih hebat ayam. Karena telur yang menetes jadi kutuk itu sebelum dianggam, banyak orang yang melihat dan bahkan minum mentah-mentah itu senang itu.
Bapak-bapak minum telur mentah-mentah belum matang gitu, seneng itu, dibuat jamu. Tapi kalau yang namanya bahan baku manusia, nah itu konkretnya air mani, sperma itu mentah-mentah mau diperlihatkan kepada itu semua orang gila nih, jijik itu. Apalagi mau minum, wah tidak berani dong. Ini contoh yang sederhana supaya kita sadar. Oh, Allah Ta'ala mengembalikan posisi manusia yang hebat tadi itu kok tempatnya kok hina banget. Oh, memang bahan bakunya sangat hina kok. Lebih hina dari telur ayam kok. Kalau dikembalikan kepada asal mulanya bahkan lebih hina, ya ndak heran lagi no. Masuk akal gitu loh. Rasional. Nih orang sekarang rasional. Ini maksud saya supaya awake dhewe itu tahu diri gitu loh. Kadang-kadang manusia sekarang sudah jadi manusia, mungkin sudah merasa paling hebat, kan gitu. Jadi yang lainnya kecil semua. Tidak ada rasa apalagi memaham. Tidak ada merasa dirinya itu oleh Allah Ta'ala bisa mungkin direndahkan serendahnya itu. Tidak ada. Yang mulia di sisi Allah hanya orang yang punya iman, kepercayaan kepada Allah yang bulat itu. Dan mau beramal soleh, itu baru harkat dan martabatnya, posisinya di sisi Allah mulia itu. Kalau tidak, ya rendah, asfala safilin. Asfal di bawah asfal. Maksud saya kasih contoh ini supaya kita bisa memikirkan diri sendiri, tahu diri namanya. Tidak akan pidakilan hidup di dunia karena memang bahan baku awake dhewe itu hina. Itu maksud saya itu. Jadi kemudian mau menjadi orang yang kata orang Kauman kemelinti itu, apa namanya, kementus apa, tidak tahu saya. Itu kalau bahasa Arabnya takabur, tabakhur dan takabur, sombong. Lebih-lebih orang-orang sekarang itu punya jabatan, wah sombongnya bukan main. Punya jabatan, punya duit lagi, sombongnya bukan main itu. Ini orang sekarang yang memang tidak hidup didasari dengan keimanan yang benar. Ini bukan masalah. Kita ini harus mengkoreksi diri, mengkorek diri sendiri. Ternyata betul. Di sini perlu ada kajian yang detail, ayat-ayat Allah diartikan dengan arti yang menurut ilmu pengetahuan benar gitu ya. Kalau toh ada salahnya tidak begitu batal gitu ya. Tapi juga ada gambaran-gambaran yang relevan supaya diri kita itu memahami status diri. Kok iso ada di dunia, untuk apa, mau apa, nanti kemana, itu kan awake dhewe tidak tahu sekarang. Kadang-kadang berjalan begitu saja. Ini manusia. Mengkorek daripada nikmat-nikmat yang Allah titipkan pada diri kita. Penciptaan awake dhewe ini kan sudah oleh Allah diciptakan sedemikian rupa,
sangat menguntungkan, tetapi disalahgunakan akhirnya oleh Allah direndahkan serendah-rendahnya. Tapi kalau didasari dengan iman yang kokoh, mantap gitu, amal ibadah kita konsisten dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Allah mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka adalah pahala yang tidak putus-putus. Ya mudah-mudahan saja setelah kita mendengar Al-Ma'un ini, At-Tin ya, At-Tin. Kita ini mengkorek diri kita, ada pahala besar asal kita mencari perbaikan. Ya, bukan diri kita mengkorek diri kita lalu kita tambah ngelukru, ndak genah, lah itu malah elek. Awak dhewe mengkoreksi diri kita sendiri itu supaya sadar diri kita hidup itu yang menghidupkan Allah, yang memberi semuanya Allah, kan gitu. Ndak boleh kita merasa paling hebat, kan gitu. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, bukti bahwa diri kita itu selalu mensyukuri nikmat Allah. Sudah Allah ciptakan sedemikian rupa, lalu diri kita mengisi dengan tindakan yang positif. Ini namanya kita pandai berterima kasih kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu intinya itu. Saya kira itu saja. Mari kita tutup dengan bacaan Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli hawalim minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.